Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani, NIM 18031020 dari kelas Pendidikan Biologi D 2018. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai PCR dengan virtual lab. Nah, untuk langkah-langkahnya kita langsung saja ke virtual lab-nya. Baik, untuk praktikum virtual lab selanjutnya, setelah kita melakukan DNA extraction, kita sekarang akan melakukan praktikum mengenai PCR. Langsung kita pilih. Nah, kalau sudah, kita langsung begin. Nah, genom manusia terdiri atas 3 miliar pasang basa DNA. Seorang peneliti untuk memulai penelitian membutuhkan isolasi spesifik segmen dari suatu DNA dengan jumlah yang sangat besar. Namun, di dalam sel segmen tersebut hanya berupa potongan kecil pada genom, sehingga dibutuhkan salinan atau kopian yang sangat banyak agar dapat diproses. Atau untuk memenuhi kebutuhan seorang saintis dalam penelitian. Next. Nah, ini sel akan terlihat nukleusnya, dan di dalam nukleus akan terlihat DNA. Ada banyak DNA. Nah, PCR dapat menghasilkan 100 miliar salinan dari urutan DNA spesifik dengan identik dalam kurun waktu beberapa jam. Penemu PCR pun berkata bahwa PCR ini hanya membutuhkan satu buah tabung uji dan reagen yang sederhana serta sumber panas dalam melakukan prosesnya. Jadi ada 3 komponen tersebut, yaitu tabung uji, reagen yang sederhana, serta sumber panas. Next. Untuk melakukan PCR, sebelumnya kita harus punya DNA yang sudah diekstrak dari sel. Dikarenakan tujuan PCR sendiri untuk menghasilkan salinan DNA yang lebih banyak, maka kita tidak membutuhkan DNA yang banyak untuk memulai reaksi. Misalnya, ekstrak dari DNA darah dengan volume yang sedikit, dari kulit, dari saliva, dan maupun folikel rambut, seperti yang dicontohkan di sini. Next. Kita akan memulai proses PCR, di mana sebelumnya sudah tersedia wadah berisi es. Nah, PCR hendaknya dilakukan di atas es agar sampel DNA dan reagen yang digunakan tidak rusak. Pertama, kita akan pindahkan DNA yang sudah diekstrak ke dalam tabung khusus untuk PCR. Nah, mengapa kita harus menggunakan tabung khusus? Penggunaan tabung khusus ini bertujuan agar agar tahan saat berlangsungnya proses PCR, di mana proses PCR ini ada tahap pemanasan, pendinginan yang terjadi secara berulang, sehingga dengan menggunakan tabung khusus ini, distribusi panas akan merata. Nah, kita akan langsung saja ke memindahkan DNA yang sudah diekstrak sebelumnya, yaitu kita bawa mikropipetnya ke ekstrak DNA ekstrak, kita klik, tahan, dan kita bawa ke tabung PCR. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita akan menambahkan primer 1 ke tabung PCR. Nah, primer nantinya akan menempel pada untai DNA cetakan pada ujung segmen yang ingin kita copy. Primer 1 ini merupakan komponen penting dalam PCR karena nantinya primer akan menempel secara spesifik dengan urutan tertentu dari gen target sehingga dia tidak akan menempel pada target yang salah. Oke.
Kita ambil primer satunya, sama dengan mengambil ekstrak DNA tadi. Kita pindahkan ke tabung PCR. Nah, selanjutnya kita akan, jika sudah memasukkan primer 1, kita akan memasukkan primer 2. Di mana primer 2 ini akan menempel pada sisi belakangnya. Oke, langsung saja. Caranya sama, yaitu kita ambil dengan mikropipet, masukkan ke tabung PCR. Nah, jika primer 2 sudah ditambahkan, berikutnya kita tambahkan nukleotida ke dalam PCR tube. Nukleotida ini merupakan basa yang terdiri dari A, C, G, T yang akan menyusun kode DNA. Molekul penyusun genetik ini digunakan untuk menghasilkan kopian DNA yang jumlahnya banyak, bahkan miliaran nantinya. Nah, kita langsung saja untuk memindahkan nukleotidanya. Kita ambil dulu, dan kita masukkan ke PCR tube. Nah, jika sudah, kita masuk ke penambahan bahan terakhir, yaitu kita akan menambahkan DNA polimerase ke dalam PCR tube. Nah, DNA polimerase adalah molekul yang akan membaca kode-kode DNA cetakan seperti sebuah mesin dan memasangkan nukleotida yang cocok untuk menghasilkan salinan kopi DNA. DNA polimerase yang kita pakai merupakan enzim yang dipilih secara spesifik sehingga dapat bereaksi dengan stabil pada suhu tinggi. Nah, langsung saja kita pindahkan. Ini dia DNA polimerasenya. Kita masukkan. Nah, sekarang PCR tube sudah penuh dengan semua komponen reaksi PCR. Selanjutnya kita pindahkan PCR tube ke dalam DNA thermal cycler atau mesin PCR. Mesin ini akan menaikkan suhu dan menurunkan suhu dalam waktu tertentu dan dengan durasi tertentu dengan tepat dalam kurun waktu beberapa jam. Nah, perubahan suhu yang naik turun akan memicu PCR ini bekerja dengan baik. Kita langsung saja. Pertama kita tutup dulu tabung PCR-nya. Kita tarik ke mesin PCR. Tutup. Lalu kita klik start. Nah, ini adalah keadaan di dalam tabung PCR saat tabung telah dimasukkan ke mesin PCR. Ini merupakan target sequence yang akan kita ambil atau yang akan kita copy, bagian yang akan kita copy nantinya. Oke, kita masuk ke siklus pertama, di mana di dalam PCR tube, ketika siklus pertama dimulai, mesin PCR akan dinaikkan suhunya sampai 95 derajat. Nah, ini suhu 95 derajat. Dan pada suhu ini DNA double helix akan berpisah menghasilkan dua untai tunggal DNA. Nah, tahap ini disebut juga dengan tahap denaturasi. Next. Nah, ini sudah menjadi untai tunggal. Nah, setelah terpisah menjadi untai 1 dan untai 2, suhu diturunkan menjadi 50 derajat Celcius. Nah, secara alamiahnya pada suhu ini DNA akan berusaha untuk mencari pasangannya. Tetapi dengan primer yang sudah kita tambahkan sebelumnya, yaitu primer 1 dan primer 2, mereka akan melekat pada DNA target sehingga menghambat kedua untainya menyatu kembali. Nah, tahap ini disebut juga dengan tahap annealing. Kita next. Nah,
Pada tahap ini suhu dinaikkan lagi menjadi 72 derajat Celcius. Tahap ini disebut dengan tahap elongasi atau ekstensi, di mana DNA polimerase akan menuju tempat penempelan primer dengan DNA cetakan. Nah, ketika DNA polimerase sudah menempel dan suhu dalam 72 derajat Celcius, maka DNA polimerase akan menambahkan nukleotida untuk mensintesis untai DNA baru dari perpanjangan primer, ini primer, sampai ke ujung untai DNA, jadi sampai sini. Kalau yang di bawah berarti sampai ujung sini. Baik, kita lanjut. Nah, inilah prosesnya. Nah, jika sudah seperti ini, maka siklus pertama selesai dan kita akan masuk ke siklus kedua. Pada siklus kedua ini, kita akan menemukan beberapa tahapan, yang mana tahapan ini sama dengan siklus pertama, yaitu meliputi denaturasi, tahap annealing, tahap elongasi, dan atau ekstensi. Nah, ini yang pertama, denaturasi, di mana suhu dinaikkan lagi menjadi 95 derajat. Dan untai ganda yang terbentuk sebelumnya terpisah kembali. Selanjutnya, suhu diturunkan menjadi 50 derajat dan primer akan menempel lagi. Lalu, suhu dinaikkan lagi menjadi 72 derajat, maka DNA polimerase aktif dan kemudian akan mengulang sintesis DNA untai baru. Nah, siklus 2 selesai, kita lanjut ke siklus 3. Nah, pada siklus 3 ini, tahapannya masih sama dengan siklus 1 dan 2. Pada siklus 3, kita sudah mendapatkan fragmen yang kita inginkan. Nah, ini. Sebelumnya kita lihat masih ada yang berwarna putih. Ini. Nah, ini adalah fragmen yang tidak kita inginkan. Semakin banyak siklus, maka fragmen yang kita inginkan akan dihasilkan semakin banyak. Nah, kita lanjut ke siklus 4. Nah, di siklus 4 ini sudah terbentuk 8 fragmen yang kita inginkan. Lanjut ke siklus 5. Nah, di siklus 5 ini sudah terbentuk 22 fragmen yang kita inginkan dan fragmen yang tidak kita inginkan, yang putih-putih ini, juga semakin sedikit, di mana ada sekitar 10 buah. Nah, selanjutnya, berhubung ini PCR ini ada 30 siklus, maka kita lanjut saja, kita percepat. Nah, selesai. Nah, pada siklus 30 ini kita sudah punya lebih kurang 1 miliar fragmen yang kita inginkan. Yang pink-pink ini. Dan ada 60 kopi molekul yang lebih panjang di dalam tabung PCR tadi. Nah, banyak bukan hasil kopiannya dengan menggunakan PCR ini, sehingga peneliti dapat melanjutkan proses penelitiannya. Untuk mengetahui PCR kita ini berhasil atau tidak, maka kita perlu melakukan tahapan lebih lanjut, yaitu elektroforesis. Nah, ini akan dipraktikumkan pada video selanjutnya. Nah, mungkin untuk PCR, hanya sekian yang dapat saya tampilkan. Untuk salah dan janggal, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, selaku dosen pengampu, dan terima kasih juga kepada Learn.Genetics yang telah menyediakan virtual laboratorium seperti ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.